Terus sebelumnya kan saya belum pernah mendengar ayat-ayat itu. Terus yang dia sampaikan saya langsung kaget. Kok ayat-ayat dari Tuhan kok seperti ini? Nggak mungkin lah. Kalau Tuhan itu kan maha suci, maha baik, perkataannya nggak akan mungkin kotor seperti ini. Benarkah Alkitab sudah tidak suci dan ada perkataan kotor? Mari kita bahas. Shalom guys, berjumpa kembali dengan saya. Di dalam video kali ini saya ingin kembali meluruskan pernyataan dari seorang mualaf yang mengatakan bahwa kalau Tuhan itu suci, Tuhan itu baik, dan perkataannya tidak akan kotor seperti ini. Ia menyampaikan pernyataan seperti ini di dalam video yang akan kita tonton bersama-sama. Nah, di dalam bagian ini yang menjadi fokus saya adalah kekeliruannya tentang isi Alkitab dan kesalahpahamannya tentang isi Alkitab yang sebenarnya. Untuk tidak berlama-lama lagi, mari kita lihat bersama-sama cuplikan videonya. Terus dia kasih tunjuk ayat dalam Kidung Agung. Di situ tertulis bahwa buah dadamu seperti gugusan-gugusan kurma, sepertinya ingin ku panjat ranting-rantingnya. Saya baca apa yang disampaikan. Terus sebelumnya kan saya belum pernah mendengar ayat-ayat itu. Terus yang dia sampaikan saya langsung kaget. Kok ayat-ayat dari Tuhan kok seperti ini? Nggak mungkin lah. Kalau Tuhan itu kan maha suci, maha baik, perkataannya nggak akan mungkin kotor seperti ini. Kita sudah melihat bersama-sama cuplikan videonya. Nah, jelas ia di sana mengatakan bahwa ada sebuah pernyataan yang ingin saya soroti. Nah, kan Tuhan itu maha suci. Dan Tuhan itu kan maha baik. Dan perkataannya tidak akan kotor seperti ini. Di dalam bagian ini yang menjadi fokus saya adalah mengapa si mualaf ini mengatakan atau mengeluarkan pernyataan ini. Oleh karena itu, tanggapan saya yang pertama, dari bagian ini saya bisa mengatakan bahwa si mualaf ini ketika menjadi orang Kristen jarang baca Alkitab, atau bisa jadi juga tidak pernah baca Alkitab. Dan saya juga bisa pastikan ia juga mungkin jarang ke gereja. Karena ketika kita lihat bersama-sama di dalam video tadi, ketika ia mendengar ada isi Alkitab yang seperti ia katakan tadi, ia kaget. Ternyata di dalam Alkitab ada dibicarakan yang seperti itu. Nah, dari sinilah saya bisa menyimpulkan bahwa si mualaf ini tidak pernah baca Alkitab. Yang kedua, bagian isi Alkitab yang ia sebutkan tadi itu terambil di dalam Kidung Agung. Nah, perlu kita ketahui bahwa kitab Kidung Agung adalah kitab yang menceritakan tentang kisah cinta antara laki-laki dan perempuan di dalam konteks suami istri, di mana di sana penuh dengan kasih yang kudus dan suci. Maka dari itu, kalau ada di sana unsur seksualitas, apakah itu tabu di dalam hubungan suami istri? Tentu tidak, kan? Dan kalau mereka saling memuji bagian tubuh satu dengan yang lain, menurut saya juga tidak jadi masalah. Karena mereka di dalam konteks suami istri. Nah, yang bermasalah itu adalah pikiran dan otak kita ketika memikirkan bagian itu. Maka kalau timbul sebuah pernyataan bahwa kan Allah itu maha suci, kan Allah itu maha baik, dan perkataannya tidak akan kotor seperti yang tadi yang ia sebutkan. Menurut saya, pemahaman ini timbul oleh karena dangkal dan tidak pahamnya si mualaf ini tentang Alkitab. Mari kita lihat lagi pernyataan dari si mualaf ini. Langsung dia menjelaskan kalau Alkitab ini adalah tulis tangan manusia. Terus
udah dicampur tangan sama manusia, jadi udah nggak utuh lagi, jadi udah seluruhnya udah nggak suci. Jadi dia kasih tunjuk saya lagi di dalam Al-Quran kalau bahwa sesungguhnya celakalah bagi orang-orang yang menulis Alkitab dengan tangan mereka sendiri, lalu kemudian mengatakan bahwa ini dari sisi Tuhan. Kita sudah melihat bersama-sama apa yang ia sampaikan, bahwa katanya Alkitab ini sudah tidak suci, serta benar-benar tulisan tangan manusia, dan mengatakan ini dari sisi Tuhan. Tanggapan saya terkait bagian ini, yang pertama, pemahaman yang sempit dan tidak mau belajar Alkitab, tidak mau baca Alkitab, akan mudah bimbang seperti semualaf ini. Apalagi sudah ditunjukkan dengan ayat-ayat dari kitab suci yang lain. Bisa-bisa kalau kita tidak belajar Alkitab, ya kita akan mualaf. Oleh sebab itu, saya mau sarankan bagi kamu yang mengaku percaya kepada Tuhan Yesus, baca Alkitabmu, pelajari, dalami. Jangan tidurkan Alkitabmu, buka, baca setiap hari. Tujuannya supaya kamu tidak gampang meninggalkan imanmu. Tanggapan saya yang kedua, 2 Timotius 3:16, firman Tuhan berkata demikian. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Bagi kamu yang di rumah, garis bawahi di bagian diilhamkan Allah. Mengapa kita perlu menggarisbawahi bagian ini? Supaya kita tahu bahwa firman atau Alkitab itu adalah firman Allah itu sendiri. Jadi Allah yang Maha Kuasa itu yang mengilhamkan firman Allah itu kepada penulis-penulis dalam Alkitab. Jadi di dalamnya ada campur tangan dari Allah itu sendiri. Jadi ini tidak karangan dari manusia, melainkan ilham dari Allah sendiri. Oleh karena itu, bagian ini sudah final dan mutlak dan tidak bisa diganggu-gugat lagi. Nah, saran saya bagi kamu orang percaya, yang pertama, jangan malas baca Alkitab. Belajar, terus buka Alkitabmu, rajin ikut ibadah, berdoa. Percayalah kamu akan bertumbuh di dalam pengenalanmu yang baik tentang Yesus Kristus. Yang kedua, tujuannya kamu baca Alkitab supaya kamu paham dan kamu mengerti dan kamu bisa lakukan dalam kehidupanmu isi di dalam Alkitab itu. Sehingga ketika ada pengajaran-pengajaran yang tidak sesuai dengan Alkitab, kamu tidak mudah diombang-ambingkan. Saya rasa cukup sampai di sini video ini. Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom.